Ngomong na rin siya. Nelpon ya eta geus. Nelpon geus can. Iki nelpon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ja'alna ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram. Bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rahmati sumata linazulutuhum illa dzikrillah amma. Para jamaah alhamdulillah urang dina yungi biasa ngalaksanakeun perintah Allah sareng Rasulna. Mudah-mudahan kuasilah silaturahmi urang masih babenan iman Islam anu kuat, oge masih babenan badan anu sehat, rezeki urang masih pada berbarokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bila mana maut masih izingan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah dengan kesempatan ini insyaallah saya akan membahas tentang kembalinya manusia kepada Allah. Maka dengan ini karena manusia terlalu lama secara syariat mungkin selalu ingat kepada Allah. Kalau secara hakikat pastinya kebanyakan lupa diri kepada Allah. Hanya dengan kehidupan, dengan kesenangan di dunia, sedangkan umur kita tidak akan lama lagi. Besok atau lusa akan kedatangan malaikat Azrail. Seperti apakah kita meninggal, akan menjawab di dalam hati masing-masing. Jadi kalau manusia sudah datang tentang masalah ngaji babakan hakikat, pitempatan kita ntar di akhirat nanti di mana dan di mana, kemana dan kemana akan tahu sebenarnya dari sekarang. Apalagi kalau ngaji babakan hakikat, kalau sudah berkatakan la haula wala quwata illa billah, yang mengatakan sekarang di dalam hati kita akan celaka, tahu celaka. Kita harus merenung kepada Allah. Cara merenungnya bagaimana? Kita tidak ada hari tanpa dicangkan atau diterangkan oleh matahari. Kita tidak ada malam tanpa dikasih bulan. Kita tidak akan tak ada berubah dari tahun ke tahun.
Karena manusia banyak yang tidak sadar dalam hatinya. Karena di dalam Al-Quran telah menjelaskan surat An-Nur ayat 5 sampai ke ayat 15 kalau tidak salah. Supaya kita sadar seperti apakah kita pulang, jadi apakah kita pulang, siksaan apakah yang kita akan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nur wa qaddara manazila lita'lamu adada sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Huwa di sini adalah Allah. Huwa dia alladzi hidup yang ja'ala syam'a telah menjadikan Allah asy-syamsa kepada matahari yang selalu bersinar, wal qamar dan bulan nur menjadikan cahaya. Wa qadar manazila lita'lamu akan menetapkan Allah Subhanahu wa taala lita'lamu akan mengetahui adada sini, mengetahui tahu, wal hisab dan hitungannya. Allah menciptakan matahari ini, Allah menciptakan bulan ini, Allah menciptakan hari ini, Allah menciptakan malam ini. Bukan untuk bersenang-senang dan bukan untuk lupa kepada Allah dan bukan untuk kehidupan dan kemewahan di dunia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan matahari, bikin terang di dalam waktu hari, bikin gelap di waktu malam. Ternyata terangnya ini untuk selalu mengabdi kepada Allah. Adanya tubuh ini, Allah yang selalu bertajalli di dalam tubuh kita, selalu kerja ke sana kemari melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ternyata kebanyakan manusia ini selalu menyekutukan Allah, selalu mengikuti ajakan syaitan. Dicontohkan dengan kegelapan, Allah akan memberikan kegelapan. Di manakah Allah telah memberikan kegelapan? Contoh, bila mana manusia selama ini lupa kepada matahari, lupa ke waktu siang, lupa perintah Allah dan Rasulnya, akan gelap di dalam hatinya. Selalu yang ada adalah hawa nafsu dunia. Makanya hati itu tak mau kembali, hati itu susah untuk kembali karena dijadikan darah dan dagingnya tiada lain dari barang yang dilarang oleh Allah. Itulah manusia akan masuk di dalam zona gelap. Dengan kegelapan itu, maka bila mana Allah telah memanggil kepada kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ruhaniyahnya itu akan tinggal di tempat kegelapan, yaitu alam barjah, yaitu adalah alam genderuwo, yaitu adalah alam cipel, yaitu adalah alam pocong, yaitu adalah alam kuntilanak. Itu manusia akan berlaku seperti itu. Jangan heran dan jangan bingung karena manusia ini selalu banyak di dalam kegelapan.
Karena yang merasa terang ini adalah matahari, padahal ada yang lebih terang lagi. Contoh, kita dengan terangnya matahari kita bisa mencari rezeki dari Sabang sampai Merauke. Rezeki yang kita dapat seperti apakah yang kita dapat selama ini rezeki? Mungkin halal, mungkin haram, tergantung yang telah menyimak di dalam batin. Kalau orang yang sudah tahu perkara halal dan haram, berarti sudah bisa memisahkan, yufarriqu bainal haq wal batil, bisa memisahkan mana haram mana halal. Itulah Allah menciptakan matahari. Makanya bila mana manusia yang sudah sering mengikuti babakan ngaji, babakan hakikat, sedikit-sedikit akan muncul rasa terang di dalam hati, mengetahui tentang yang digaibkan oleh pikiran kita, maka disitulah akan terbuka. Ketika manusia sudah diberikan cahaya di dalam hatinya, apalagi ketemu sama Allah, maka ruhaninya akan diberikan cahaya. Cahaya manakah dia yang telah dapat? Pertama, cahaya thariqah dulu, cahaya perjalanan. Ketika berjalan terus dan berjalan terus untuk menuju kepada Allah, akan diberikan cahaya ma'rifat. Seandainya manusia kalau sudah diberikan cahaya ma'rifat di dalam batinnya, akan mengenal kepada Allah. Ketika manusia belum mengenal kepada Allah, datanglah ke tempat babakan ngaji tauhid atau babakan hakikat. Insyaallah Allah yang akan memberikan terang, Allah akan memberikan cahaya. Ternyata manusia ini di dalam surat Yunus menjelaskan ayat yang keberapa? Kita baca dulu ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'u biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Innal ladina sanyanya jelema la yarju anu teu hayang panggih liqa rabbih dengan Allah. Tinggal tanya diri kita. Kalau ini ngaji babakan jasmani, pastinya orang yang ingin sholat, sedekah, berhenti dengan kelakuan kalau syariat, pengennya tak ada kalau syariat, tak ingin sedekah, tak ingin berhenti segala apapun yang selama ini kita lakukan. Ini cerita atau bakalan cerita karena orang itu banyak secara syariat keinginan, tapi cek di dalam hati kita ini perlu dicek. Kalau tidak dicek gak bakalan ketahuan. Cara ngeceknya inilah, saya akan mengecek, akan ada jawaban di dalam hatinya masing-masing, terasa dengan merasakan dengan adanya cahaya, terasa dengan cahaya adanya cahaya jalan ke Allah. Kita cek di dalam hati kita. Kita coba datang ketika kita melakukan sholat, tanya, apakah ada di dalam hati kita pengen ketemu sama Allah? Ternyata nggak ada. Cek, apakah ada datang ke majelis barakatul karamah pengen ketemu sama Allah? Gak
ketika kita melakukan puasa? Gak ada. Pengen ketemu sama Allah. Gak ada. Kenapa harus bisa menjawab seperti itu? Saya memvonis? Gak ada. Karena gak ada. Yang ada hati itu bila mana datang ke tempat pengajian, pengen apa? Bila mana datang ke pengajian itu pengen pinter, pengen ngerti, pengen istiqomah. Ada nggak pengen ketemu sama Allah? Ada enggak itu? Sedangkan ada kembali kepada Allah bila mana sudah terang ruhania itu. Seharusnya pengen ketemu sama Allah, bukan kayak ketemu sama ganjaran. Pengen fadilah, pengen harta, pengen maju usaha yang ada. Rek mana bisa balik ke Allah? Sedangkan kata Allah di dalam surat Toha, wa annibu ila rabbikum. Balik. Cek, ada nggak? Ada guys ya? Nggak ada aja. Datang ke dia pengen ngelengitkan kebodohan. Nu alus teh. Datang ke dia lagi pengen istiqomah. Nggak ada kamu dah. Berarti bersandar kepada apa itu? Coba cek. Pengen ketemu sama makhluk. Berarti Tuhan orang teh makhluk atau holy? Anu ditepungan teh ternyata kudu holy lain makhluk. Komo lamun begitu nama hayang surga. Berarti nepungan kesenangan mata kelobaan duit disebutna asa di surga, tapi hatena gegelap. Nu aya anar dalam dada panas nu aya. Itulah manusia enggak bakalan seperti itu. Kebanyakan termasuk 99% kebanyakan tidak ada orang ketika melakukan apapun komo lamun di luar ibadah mah, di dalam ibadah pun kalau hatinya tertutup maka orang itu pengen ketemu dengan padidah. Betul? Sangat betul. Betul kuadrat. Ketika kita melakukan sholat tasbih, nu dilihatnya apa? Nu dilihatna ganjaran, karena ganjaran anu tahu kecuali Allah. Benar? Karena pada sholat tasbih itu menyucikan dari kekotoran. Ternyata rohaniyahna masih dalam keadaan kotor, ternyata masih babakan hawa nafsu. Berarti iblis yang selama ini kita datangi paingan awak geri, paingan kena ku santet, paingan kena ku telu, paingan kena ku omongan batur, paingan ku pamajikan nyeri. Nyeri ku pamajikan. Benar Meki. Sadar. Datang ka dia rek disadarkeun ku kosong. Datang ka dia silaturahmi. Inilah silaturahmi, pertemuan ngajadikeun rahmat. Siapa tahu Allah lewat kejetan suku, lewat diruqyah urang bisa balik ka Gusti. Carana Allah ingin mengembalikan manusia ini seperti ini. Kalau mengerti dengan pemahaman seperti ini Bang Riki, karena orang datang melaksanakan urang datang melaksanakan ngaji, ternyata orang tujuan lain rek ngaji, datang ke dia kebagian ngaji. Itulah rahmat Allah.
Itulah kanyaahna Gusti Allah. Mata kalau udah balik tereh-tereh tak era apa mesti gitu. Itulah Masya Allah. Supaya ketemu gitu. Layarju, tidak ada manusia ingin kembali karena manusia asal dari alam lahud, dari ruh dari Gusti Allah atau dari surga Allah. Ternyata rek balik dari ke surga, ternyata rek balik di ke alam lahud susah. Anu bakal balik ke Allah itulah bukan jasmani. Jasmani mah ieu bakal balik deui kana tanah. Ruhania harus dipanggil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah akan kembali ke Gusti. Ternyata orang di alam kegelapan yang ada. Kalau dengan di alam kegelapan, Masya Allah Rabbuna Karim, akan selalu ada siksaan di alam kegelapan. Contohnya begini, kalau posisinya kita ini di alam kegelapan, ketika manusia ruhania dalam keadaan gelap, tadi Allah menciptakan matahari itu untuk contoh secara fisik. Allah menciptakan keilmuan ini adalah untuk membimbing kepada Allah, yaitu dalam keadaan terang ruhania. Ruhania dalam kegelapan berarti selalu dapat siksaan dari Allah. Manakah siksaan dari Allah? Contoh sekarang, manusia ketika ruhania masih dalam keadaan gelap akan mendatangkan siksa. Rasanya bagaimana? Coba aja. Kalau secara dohir mah adalah lewat penyakit. Dohir itu. Dohir itu termasuk salah satu manusia yang kegelapan. Bila mana datang siksaan, bila mana istri minta cerai, itu siksaan. Karena kegelapan. Maka tidak selesai Allah akan memberikan kegelapan. Karena di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala jam salapan setengah jam ya. Di Hapura di Intima. Mun kedua kalimat dicarekan deui ku aing. Kembali. Insyaallah. Bila mana manusia dalam keadaan kegelapan di dalam hatinya, selalu bila mana kekurangan ekonomi, kekurangan dengan guncangan karena badan ini selalu diguncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa kekurangan, dengan rasa kebutuhan, dengan rasa terberhenti-henti itu rasa di dalam dada kita ini, berarti manusia ini diguncang dalam badannya. Akan datang di dalam dada yang selama ini kita diberatkan. Bisakah mobil, bisakah istri, itu akan dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu asqa, akan dijual mobil, akan diceraikan pemajikan, akan budak di situ digini. Wah, beres lamun kitu, lamun urang cicing dalam kegelapan. Itu di alam barzah selama masih di dunia. Ruhaniah nak masih diguncang terus, beres, nggak bakalan beres lamun teu balik, nggak bakalan beres sampai ke akhir hayat, nggak bakalan beres, nggak.
kecuali bila mana manusia ingin kembali. Makanya yarjulika Rabbi fal ya'mal amalan shalih. Bila mana engkau, bila mana siapapun yang ingin kembali baru sampai. Bukan cuma ukur dohir na wukul. Kalau sholat dohir, tapi lamun lewat ngaji babakan hakikat, tahu pasti na jalan pulang. Gak bakalan tahu, gak bakalan gak tahu. Kecuali lamun terbatas ngaji. Terbatas ukur ngaji bab sampai toreko udah. Ayeuna ngaji sampai kana ngalaksanakeun bab syariat udah. Gak bakalan tahu gak yakin. Jalan balik masih cacat. Ternyata inilah ngaji syariatullah, yaitu supaya bisa kembali ke Allah lewat ngaji babakan tauhid atanabi ilmu syariat hakikat. Karena bisa, karena kita melakukan banyak orang karena merasa sudah geus bisa ngaji, eureun ngajina. Walah. Bila mana geus ngalaksanakeun geus pinter ayeuna hadis, eureun ngajina. Karena orang sudah pintar di situ. Sedangkan cek hadis minal mahdi ila timini ais nabi kadi ketahuan di sini sekarang batasna ngalah ilmu ketahuan. Insyaallah. Karena manusia lamun geus ayeuna rasa geus bisa ngaji, geus tahu tentang babakan hakikat, ngaji itu diperal-peral ngaji. Pasti diperal-peral. Nah, pakai peral-peral. Waktu nu kamari diceritakeun enggak gitu. Itu orang pastinya tahu, merasa di dalam dirinya sudah tahu, merasa awas di dalam hatinya sudah merasa tahu karena gak mau ngaji gak. Orang pasti merasa seperti itu. Ternyata sampai ke ilalah di itu bagaimana? Nepika sampai ke di kubur. Kalau manusia melakukan tolab ilmu sampai ke ilalah di terus mencari ilmu syariat mereka dan badan ges ma'rifat sampai ke sana, manusia itu tidak ada melakukan ibadah. Para jemaah, yang ada ngabdi ka Gusti, yang ada bahkan dirinya sudah ditiradakan, yang ada hanya Allah. Yang ibadah itu adalah Allah. Geus eureun kakarang tuh maot ngaranna kakarang eureun teu di mah ngabdina. Eta sok terbatas. Hadis Rasul teh kunaon tara dibararuka eta model kitu sieun teu boga jamaah. Sieun eueuh nu mere duit. Atana pican ya bingung ngajawab. Kebanyakan mah belum diberi paham. Lolobana di sok sieun menjamaah kasinggung terus aradan ngajina. Tak deh, eueuh mere duit eueuh mere udun. Saya nyaho ese. Sabab dina ayeuna urang ngalaksanakeun ibadah na oge jarang jelema anu keur ngalaksanakeun ngaji pengen ketemu sama Allah. Kebanyakan pengen lebih bagus ya. Pengen istiqomah. Istiqomah itu masih babakan syariat itu bagus, tapi tingkatan. Babakan hakikat tarekat istiqomah ada enggak? Masih menyekutukan Allah dengan istiqomah. Parah ya ngaji babah di istiqomah di babat. Aduh, mangkilan mending keneh. Tiba heula urang hayang palebah istiqomah diprek-prek. Brak. Eueuh. Nah, tingkatan itu boleh secara syariat mah urang mah hayang istiqomah dari syariat. Ngan ari geus ka dieu marek naon neangan neangan rek neangan Gusti Allah. Jelema bila mana mencium tangan guru, mencium tangan Habib, pengen apa?
Kebanyakan pengen boleh. Babakan syariat itu mengatakan memang seperti itu mendapatkan dan mencari barokah. Nyium tangan guruna dicium, luhur harapna dicium, tarangna dicium, buntuna. Pengen barokah. Benar. Tanya dalam hati, ada gak pengen ketemu sama Allah? Ternyata ruhaniyah orang masih bersandar dengan barokah. Kalau orang bercium tangan seperti apa? Silaturahmi. Makanya kata sila pertemuan dohir. Mang Riki datang ke silaturahmi, pertemuan sama kami langsung dijadikan oleh Allah rahmat, maka diberhentikan, duduklah di sini Mang Riki, dengarkan kan? Ini rahmat kanya Gusti Allah. Orang ngelaksanakan pengen seperti apa? Kalau secara syariat boleh nggak apa-apa, tapi ruhaniyah harus ketemu sama Allah. Kenapa harus ketemu sama Allah? Karena di situ ada Allah. Ini adalah Allah mencium Allah. Kuduna ruhaniyah seperti itu. Tetapi hamba mencium ada kata barokah, tiada lain hanya Allah. Secara dohir adalah barokah itu adalah makhluk. Kalau secara hakikat itu adalah semuanya hanya Allah. Cenah ieu mau ngacium tangan gabol saha anu haram? Tidak. Ini saya ngabimbingnya adalah ruh. Kalau orang ngabimbing secara fisik, orang bekah habib ulah cium tangan. Nah, ruhna kudu dibimbing. Wahai para hamba-hamba, para pencinta-pencinta habaib, bila mana engkau mencium dengan syariatullah, syariatnya adalah ayeuna dohir para habib, hakikat coba ruhna langsung sambungkeun ka Gusti Allah. Kalau disambungkeun ka Gusti Allah nyampe teh syariatullah. Nyampe. Maka bakal datang anu tadi keinginan kata barokah. Ari ayeuna bersandarna kana barokah, apakah ayeuna barokah bisa merek? Tidak. Yang merek itu hanya Allah. Nu merek teh barokah mah teu merek. Itu masih dalam babakan makhluk. Secara syariat itu enak nak ngaji teh lamun jeung NU teh kitu. Jadi henteu dilepaskeun tina syariat karena sengan disampaikan kana syariat. Allah lamun cuma ukur bahasa hakikat unggul jadi sok dibuang syariatna, jadi lomba di Ahmad Musadeke didinya jadi aya non Nabi Tukim aya Lia Eden. Inilah aswaja ahli sunnah wal jamaah. Banyak orang sebut. Makanya kitanya jangan sampai bersandar ke selain daripada Allah. Temui yang punya segala-galanya. Kita melakukan wiridan seperti apapun kita wiridan yang ada apa? Kalau orang awam pastinya berkata pengen lancar usaha menja. Sok keur ngawirid pengen lancar usaha bisa yagoni anu digerowan teh maha beunghar yagoni hedat beunghar anu dina hatena naon lancar lancar ekonomi ternyata. Padahal eta mah masih syariat jalankeun seperti syariat seperti itu. Jangan ilmu supaya ketemu jeung Gusti, supaya dikabulna ku Gusti. Ieu mah anu teu bisa
ngobul anu teu bisa ngayakeun di tepungan nafsu mah kitu. Anu teu bisa ngobul, nu teu bisa ngayakeun, nu teu bisa merebeunghar di teangan, di tepungan dan kala salat. Ari nu bisa ngabeungharkeun, nu bisa ngayakeun, nu bisa ngaleuskeun hatena teu di tepungan, gak bakalan aku leuleus hate. Gak bakalan. Kehebat kawan. Benar. Tepungan anu boga nu bisa sagala-gala aya di Allah. Tepungan ruhaniyahna lewat ngaji dulu, lamun geus ngaji pasti lewat syariat ngaji hakikat Allah, ngaji babakan hakikat ngaji harus ditingkatkan. Itulah kesalahpahaman dalam diri kita. Bukan salah paham sebenarnya mah tak mau untuk dibuka hati. Tak mau karena rek ngaji babakan hakikat gak mau cerita di tema ustaz nak bung ditenggekeun sieun teu boga jama. Lamun ditinggal cara karunya, cenah aya nama karunya tinggalkeun bahasana urang lah. Sebagai ustazna ceuh karunya cenah masyarakat. Kalau ngaji sudah berkata babakan hate, babakan karunya. Jadi ustazna ibadah ngalaksanakeun ngajina lain karena Allah tapi karena karunya. Ka Allah lain tah. Tanyakeun ka ustaz. Lu pancen kudu ngalarti kitu kieu. Nah, kalau sudah babakan iman tak pantas rek ngawarohe, rek ngawarohe karena Allah subhanahu kerja. Dengan ayat ditambah layu goiru namun manusia tidak ingin berubah, Allah tidak akan merubahkan karena manusia betah dalam keadaan kesenangan dunia. Wajah karunia jalan kehidupan supaya coba datang seperti biasa secara manusiawi makhluk banyak karunia secara syariat ayat cipari bahasa urang daek toba mata keras bahasa ngaji babakan ini karena kulil haq wal qamrul sampai karena sanajan meripani obat pahit teu didahar-dahar mung pahit cageun lagi moal. Ayeuna urang elmu jalan ke Allah teu disampaikeun sanajan bari pahit nepi moal. Gak bakalan nepi enggak. Pastina tumbang di jalan yaitu alam kegelapan, alam barca. Aja kembali liku awaratu fil hayati dunya wa atmamu biha walladzina hum ayati ghafilun. Bila mana manusia yang selama ini di dalam hati tak ingin untuk melakukan, ingin pertemuan dengan Allah, tak mau untuk mengaji babakan ayat tauhid dinulham. Kenapa? Karena dia sudah nyaman di sini. Kita bongkar. Nyaman dengan apa? Nah, nyaman dengan makhluk. Wahai para jamaah, di sini agak peres ngaji deui. Peres ngaji. Karena orang sudah nyaman dengan makhluk, disitulah manusia tak ingin untuk bertemu dengan Allah. Karena ini tingkatan tinggi dulu. Manusia karena sudah nyaman di dalam istiqomah, karena orang mah geus istiqomah ngajalankeun ieu, di dalam hati itu enggak ada ingin bertemu. Enggak ada. Karena sudah nyaman di dalam istiqomah. Masih bersandar karena tingkatannya kan bagus eta ge. Ngan lamun rek menuju ke Allah
masih babakan mah nu aya dina hate urang teh mang isti benar. Jadi setika hati rek ngaahankeun Allah teh mata disebutkeun ana siratal mustaqim teh leuwih leutik rambut 7 dibelah jadi batak leuwih leutik hese rek ngaktifkeun dina hate setiap ada kegiatan perintah Allah jeung Rasulna di luar ngaji atau di dalam ngaji itu pengen ketemu jeung Allah selalu aktif susah, sangat susah. Yang terbaik ini yang terbaik kalau secara sangat bagus, super bagus. Bahkan lain kuadrat. Di dalam bagus ada kuadrat, di kuadrat ada kuadrat lagi. Karena lamun baik manusia pengen ketemu sama Allah, pengen ketemu. Gak bakalan ketemu, pastinya ketemu dengan Mang Istiqomah. Hatena masih keneh merasakan kenyamanan dengan istiqomah. Nah, yang pertama cara jalan ke Allah harus dicakar dulu. Anu secara syariat memang bagus, tapi kalau di sisi Allah harus dirontokkan ke. Nah, masih babakan makhluk. Isi bagus, sudah bagus, tapi tingkatkan. Insya Allah kalau ditingkatkan di situ. Nah, sana istiqomah kelas. Bila mana orang geus ngaji istiqomah, bila mana orang tahajud geus istiqomah, kelas. Bahkan dirinya mengatakan sudah geus ahli ibadah, geus lain tukang sekalian. Geus ahli ibadah kata. Gelarnya namanya siapa gelarnya? Masya Allah. Gelarnya bisa wali Allah. Gelar bisa tidur para wali, para ulama, suhada, solid. Gelarnya secara manusia pasti naik itu. Bisa abuya, bisa mama. Kelas ustad mah masih keneh luak leo, masih keneh loba ceng-cere. Tak lawan tingkat geus para kelihatannya istiqomah tapi ruhna bila mana sudah pengen ketemu sama Allah kelihatan secara manusia memang itu masya Allah itu istiqomahnya. Mungkin kalau ngaji di masyarakat aduh ribu ya. Di kalangan masyarakat enggak bakalan mampu mungkin. Pan urang tiba heula teh euy hayang istiqomah. Ternyata pelbah ngaji di MBK istiqomah dicakar ku dirontokeun diturunkeun. Ternyata saya sendiri yang merasakan orang masih bersandar karena istiqomah. Lamun geus bersandar istiqomah tapi Allah la haula wala quwata illa billah. Allah berkehendak dan berkehendak karena Allah yang mendatangkan kita bisa ngaji, Allah yang telah mendatangkan kita bisa sholat, Allah yang selalu memberikan rezeki. Cuman kitanya kepada Allahnya tak sadar, belum menyaksikan, belum musyahad, belum sahadat hake, kekarak sahadat syariat. Buktikan. Bila mana manusia dari awal pengen ngalaksanakeun wirid contoh. Bila mana manusia terus ngawirid pengen istiqomah atau nabi pengen sesuatu itu bisa kejawab ayeuna keneh. Kalau ngaji ini kalau ngaji kos ngaji akhirat, emang ngaji akhirat.
ayeuna kene kajawab lamun urang ngawirin hayang barokah, lamun urang ngawirin hayang maunah, lamun urang ngawirin hayang karomah. Tapi kene aja tahu tiga karomah gitu. Mun urang kita ngawirin dengan kelihatan hayang maunah berarti hayang khawariqul adat, perkara yang tidak dimengerti dengan akal. Ternyata manusia ini pengen karomah atau pengen maunah. Kalau sudah datang maunah, gak ada di situ pengen ketemu sama Allah. Kalau sudah ketemu dengan maunah dengan keanehan, maka itu dipakai neangan dunia. Itulah kelasnya hikmah. Kelasnya hikmah itu. Karena sudah ada, karena tadi sholat getol alhamdulillah, sedekah getol alhamdulillah. Yang ada banyak tamu, banyak itu, ya, ternyata tergelincir dengan cara menarik uangnya. Itu awas imam mencari katakan itu salah ya, tak benar. Cuman kalau ingin ketemu sama Allah, bukan ketemu sama maunah, tapi ketemu sama Allah, itu masih dalam keadaan perjalanan. Kenapa? Karena di situ, nah ini ayat, itu ayat sebenarnya bil hayat, karena di situ sudah tentram. Sudah tentram bil hayati dunia wa atba'u biha walladzina hum ayatan ghafilun. Tuh, bukti kan? Bila mana manusia sudah sampai ke sana dengan ketemu makhluk Allah yang bernama kemuliaan, memang kemuliaan dari Allah itu, tapi manusia bisa tergelincir dengan itu, bisa dengan barokah, bisa dengan maunah. Ternyata manusia itu akan merasakan nyaman di situ. Tak mau mata bila mana ngadengi ngaji, babakan ngababuk dengan kalakuan, pasti panas itu. Yakin. Pasti panas, rancu, beban akan rancu. Tapi bila mana manusia ingin kembali kepada Allah, sedangkan umur harus ada di atas 50, ada di atas 30, umur gak bakalan lama, wahai para jamaah. Urusan rezeki jalan karena seperti biasa syariatullah. Insya Allah di situ akan ditemukan oleh Allah. Apalagi kalau sudah dimerasakan dengan babakan. Insya Allah akan tahu di sini. Allah akan lalai kepada Allah. Ini cara-cara jalan menuju ke Allah, cara-cara jalan ingin ketemu dengan Sang Kholik. Awas. Jadi kadang-kadang orang, mohon maaf bila mana yang menonton ini video, siapapun yang telah nonton, mungkin yang di YouTube, mungkin yang di Facebook, karena seandainya kalau itu perjalananmu, jalankanlah seperti itu. Kalau Anda ingin untuk ketemu sama Allah, di dalam hatimu itu rontokan, bukan itu tujuan. Tujuan kita hanya Allah. Karena besok atau lusa kita akan dipanggil, dipaksa oleh Allah cara memanggilnya. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana ajal sudah datang, dipaksa harus keluar, nak mana tubuh sesuatu. Akhwat tahu
engkau pulang, pulang, sedekut, pemajikan, istri, anak, harta, mobil, wayahna ajar waktu pulang sakadang deui, iraha, engke sore, ya Allah, pasti kaget. Sedangkan orang di dunia dan bisa balik kakarak balik teh dengan tadi teh para makhluk akibat lalai. Nah, inilah jalan Siratal Mustaqim. Inilah jalan anu dihanap urang selalu dibaca. Omong ke Allah teh minta selalu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kepada jalan yang benar dan lurus. Ternyata ada orang yang dikehendaki Allah secara hakiki, babakan hakikat dikehendaki Gusti Allah. Palebah datangna omong minta petunjuk tapi arek ditunjukkan tidak mau. Itulah kesalahan orang. Itulah kesalahan makhluk. Karena naon? Karena dia sudah tenang. Kenapa? Orang ibadah. Padahal ayat mah geus tenang secara syariat. Udah itu gelar sudah kiai, sudah ajengan, sudah mama, sudah abuya, gelar. Tapi ruhannya memang tidak tahu secara husnudon atau suudon. Kalau secara husnudon berarti orang tidak tahu. Ternyata selama ini kami rasakan belum ada yang mengenalkan lewat syariatnya para masyayikh, para guru-guru. Ternyata tiada lain Allah yang sebenarnya telah berikan dan membimbing. Karena manusianya kebanyakan belum dikehendaki Allah. Bingung kan ngaji jalan apa begitu? Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi dia wal qamar nura. Allah menciptakan bulan itu adalah menjadikan cahaya atau menetapkan cahaya manajilali ta'lamu adada sinin, supaya manusia itu ada malam dan ada siang. Malam dicaangan oleh bulan, siang dicaangan oleh matahari, maka akan melanjutkan ke dalam hitungan tahun. Manusia supaya sadar ke Allah, manusia supaya ingat ke Allah, jalan kembali ngarana yaitu di alam lahut. Karena di alam lahut lewat hitungan apa? Hitungan matahari, hari dari ke hari, bulan dari bulan ke bulan. 1 bulan 30 hari, 12 bulan adalah tahun. Jadi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu Allah menciptakan bulan dan hari itu Allah menciptakan ayat tauhid karena buat hitungan manusia supaya manusia sadar, makhluknya sadar, ruhanianya sadar. Wahai hamba-hambaku, wahai ayeuna makhluk-makhlukku, ternyata aku menciptakan matahari, ada hari dan ada siang, supaya perhitunganmu besok atau lusa engkau itu akan beberapa tahunkah engkau akan dipanggil. Ternyata Kangjeng Rasulullah SAW Allah memanggilnya selama waktu 63 tahun.
Itu teh tahun teh buat jam perhitungan umur. Itu teh tahun teh bulan teh jam perhitungan bulan urang. Itu hari teh jam perhitungan hari. Ternyata urang mah tahun teh dipakai ngiridin motor. Ternyata urang mah tahun teh jam kawin. Ternyata bulan teh dipakai jam gajian. Ternyata hari jam dipakai noe. Hari demi hari, Masya Allah. Allah menciptakan itu. Hari, bulan, tahun. Enggak sedekat tahun dah tilu. Jang itu bulan hareup jang anu lain, bulan hareup jang ketemu sama Allah lain. Minggu ke minggu, malam Jumat jang ketemu jeung Allah bukan lain. Ternyata minggu jang ketemu dengan ulin ceng ceremen. Minggu dengan ulin dengan ayeuna ngalaksakeun shopping, minggu teh lain rek ketemu jeung Allah lain. Ruhaniyah itu poe Jumat lain dek ketemu jeung Allah. Ternyata poe Jumat itu adalah jam doa, jam hawa nafsu. Ternyata ketika makmum imam keur ngalaksanakeun ngadoa, ngatu khutbah dua antara dua khutbah dimanfaatkeun di situlah urang beran menta mobil, menta motor waktu kan sakedeung. Wa teu kaburu eta rek menta mobil. Siangnya nafsu gitu. So, karena cek hadis manfaatkan ketika kita khutbah dua manusia duduklah ke khutbah, berdoalah kepada Allah, apapun akan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan kedekat ari urang harusna nepungan anu rek mere kahayang urang. Ternyata ku urang lain di tepungan anu bogana kalah di tepungan karena kesenanganana. Da kumaha cara nepunganana? Sebab salat Jumat amalullah, sifatullah, datullah, wujudullah. Disitulah kumpul hari Jumat tidak waktu dohir. Disitulah temui Allah. Seharusnya pertemuan di situ dalam waktu seminggu sekali. Pertemuan mata disitulah sa'ah qabul, sa'ah narima, sa'ah wusul. Disitulah manfaatkan waktu ketika si imam ke posisinya khutbah. Disitulah khulwat. Jadikan kholwat yang ada hanya Allah, tepungan Allah di situ. Kalau karena waktu semenit, tepungan kholwat. Ai urang nu ditepungan teh naon? Jang mayar hut. Apakah jang mayar hutang eta bisa mere duit? Tidak. Nafsu tak bisa apa-apa. Tepungan di situ. Karena kieu contohna menepungan teh. Dari urang keur ngalaksanakeun duduk ieu lamun jalmi geus babakan ngaji ieu. Dohirna datang ka masjid syukrul wudu secara syariat sok jalankeun. Syukrul wudu atanapi tahiyatul masjid jalankeun seperti biasa. Gak boleh dikurangi seperti biasa, lancar ke. Ngan dalam ruhaniyah kita tiada lain, ini adalah pesuruh Allah. Kita ini dilakukan untuk melakukan sholat Jumat, rek disuruh itu pesuruh Allah. Niat ini melakukan sholat ini, lamun bahasa cek di sisi Allah pesuruh. Ngalakukan sholat itu, ngalakukan sholat 2 rakaat, rek dijadikan pesuruh. Lamun cek bahasa hakikatnya itu cuma bahasa pesuruh. Tapi dilakukan secara syariat, melakukan sholat syukur wudu, tahiyatul masjid,
Dan itu yang selama ini kita lakukan. Bila mana sudah duduk di situlah kita melakukan seperti apa? Mungkin bisa dohir dulu, tapi bisa boleh dilatih. Cara melatih dari dikir jahar hari, terus geus urang kholwat. Belajar kholwat sampai meh khutbah. Ari urang lain kholwat kakeun molor masih kita loba nama. Kebanyakan siga dukun ada di cara siga kholwat dikir napas di buku mah ketika ngalai sih eta mah. Aing paling benci nu mah. Geus ngaji babakan ieu omong kholwat pingel. Belajar kholwat, mengosongkan diri. Mengosongkan dalam hati tiada lain hanya Allah. Dikir napas terus. Da katingali nunutan jeung dikir napas. Beda. Dina silana beda, dina dudukna beda. Kholwat jalan. Bila mana geus datang khutbah adan, jawab adan. Allah geus manggil. Berarti orang geus aya di masjid, berarti geus kapanggil. Geus kapanggil berarti Allah khutbah. Lihat terus belajar hakikat itu, belajar mengadakan. Nah, disitulah pertemuan ketika imam duduk kurang di situ tidak lain kholwat. Engkau yang maha kaya, engkau yang maha pemberi, engkau dengan segala-galanya, engkau maha tahu kebutuhan ini. Kadang-kadang lawan eta embung rek mentana ke era. Didiukeun ku saha? Datang ke masjid ku saha? Era mal mentana. Geus teu hayang menta ge era. Era rek mentana. Dilepangkeun ti imah nage ke Allah, didiukeun ku Gusti Allah, didaek salat ke Gusti Allah, di ayeuna urang ngeunah diuk ke Gusti Allah, arek meta naon deui sia teh. Itu era arek barang penta eta tingkatan mah ai secara syariat cuma sok gogoakan. Ya Allah, kayak mobil aingnya teka arti. Gitu mana ai geus nepi muka itu aja nepi mah tau sia ka era-era teu sopan ka Allah ge. Enggak bakalan mau lah. Tingkat. Karena disitulah manusia ketemu dengan bulan dan tahu kita harus sadar. Ya minimal ayeuna mah disebutkeun kakarak neangan rezeki bekal teh. Kakarak neangan rezeki bekal teh. Oh ieu mah bekal semasa masih kene dibere betaheun kene karena ku Allah masih ditetepkeun kene secara syariat. Padahal secara hakikat kira Gusti mah capek nih Gusti di dunia mah yang dengan duit naik lu trak titik teu parah mah mangga Gusti anu rek balik. Nah, eta teh aya ngabisi ke iblis pasti pamajikan orang kene, ieu budak leutik kene. Gusti nu ngahirup gendana, Gusti nu merena urus ya Gusti. Wani teh mentak teu kabageran. Enggak bakalan wani, sieun. Pasti. Mangga Gusti eta mana istri abdi mencumukur aku anggaungku merek manfaat Gusti ka abdi supaya abdi bisa ngecerit merek manfaat Gusti abdi merek kesenangan lewat budak cuma kur bisa kitu mangga arek dicanak irah ge mangga abdi mangga kitu siga lamun ditanya hayang maot ayeuna cigana bingung can hayang kana naon loba dosa tuh rek maut rek balik ke Allah teh pasti digantungkeun karena dosa. Pasti. Kunaon? Arek dibalikeun ka Allah karena masih loba dosa. Kumaha lamun geus dipaksa ida ajaluhu? Teu meunang hanteu. Urang mah mau ngaji karena masih kan penyakit. Tergantung apanya? Pasrahkan, belajar memasrahkan diri. Engkau yang telah menyakitkan, engkau yang telah mendatangkan, engkau telah menciptakan, engkau telah menjalankan aku. Kenapa aku dikasih sakit? Sakit ini bukan aku, hanya engkau
sakit, ambillah. Gak mau aku mah. Wani itu ngomong gitu. Dan memang gitu ruhnya. Ternyata orang masih tahap belajar, masih bersandar karena istiqomah, bersandar karena barokah. Tepungan boga barokah, boga istiqomah. Engke bikiki bikeun. Lamun urang nepungan ka Allah hayang istiqomah wasnya. Mun urang nepungan ka Allah hayang istiqomah, pasti. Itu pasti. Harga mati itu. Harga mati. Lamun urang hayang barokah nepungan Allah, harga mati pasti. Pasti, gak bakalan. Lamun urang hayang mobil, tong neangan mobil teangan Allah na, gak pasti. Harga mati. Maknya Allah ngabohong. Uni astajib. Aku nu hayang mobil saha? Tepungan heula. Bosna tepungan. Pasti itu harga mati. Kunaon bisa? Karena di situ semuanya ada sih. Mobil nage bakalan hirup tanpa hidupkan ku Allah mah. Sanjan mobil ngajajar ke bensinan mah. Sananya mobil ngajajar 10 Allah nu ngahirupan hirup jalan mah. Nu ngahirupan Allah itu jelema. Jelema bisa ngahirupan sama Allah. Itu mata tepungan Allah. Urang belajar nemui Allah. Liqa'a Rabbi. Nah, yakin. Oh, ini cara nepungan Allah. Istiqomah aya, karomah aya, mujizat aya, maunah aya, barokah aya, mobil aya, motor aya di Gusti Allah. Ti ayeuna secara syariat tepungan heula ka Gusti Allah, geus nepung ti Gusti pasti turun. Bisa karena disitu nepungan ke Allah, carana diaplikasikan, carana bagaimana kalau sudah nepungan Allah. Ketika kita ketemu sama Allah di alam lahir, jangankan di akhirat nanti, sekarang sudah ketemu di Allah di alam lahir. Sudah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bila mana manusia pengen sesuatu, maka disitulah barokah. Terserah kamu ngomong apa. Orang itu bisa gila. Orang itu bisa lumpuh. Orang itu bisa stroke. Karena yang berbicara tidak ada manusianya sudah mana. Yang ada hanya mata ucapan sudah menjadi karma atau racun-racun buat iblis-iblisnya. Inilah ngaji sangat buka pelali. Woga pengen rangkeun lagi woga hasil teu boga jamaah. Rek nerangkeun lagi sieun ayeuna ngaji kasinggung perasaan minggu hareup teu ngaji deui. Masih keneh kitu, masih keneh kana bersandar loba jamaah. Ya. Allah, inilah ilmu nu ngahadkeun Allah sedekena Al-Qur'an, ayo qul huwallahu ahad.
dibaca tapi henteu diahadkeun Allah ngan coba ngomong Allah itu hiji Allah Aisyah ngaku ngerasa berkuasa itu Allah ngaku Allah itu sebenarnya ngaku jadi tuh Tuhan ya Allah menciptakan bumi dan Allah menciptakan ayeuna matahari Allah menciptakan bulan dan Allah menjadikan ayeuna tahun-tahun ini tiada lain Masya Allah untuk perhitungan ada di sini ternyata perhitungan-hitungan kurang jalan ke Gusti Allah ayeuna umur mungkin 40 sebedeui ya. Nah make kitu wal hisab sekarang bisa ketahuan urang asup ka surga atau nabi moal ayeuna keneh entong ke capek ayeuna keneh urang hisab nah make ayeuna daripada ke tanggal mending keneh di ayeuna dihisab dihitung amal perbuatan urang lamun kemat tanggal kudu ngagunukeun malaikat tanggal kudu ka alam mahsyar heula ayeuna hitung lamun ayeuna geus kahitung geus beres engke mah tinggal nyodorkeun we datang di Saban Gusti yeuh abdi geus beres kitungna akan ketahuan sekarang kalau ngaji babakan naga ketahuan cek diri urang selama ini Mang Rijal umur 40 tahun 40 tahun itu adalah Mang Rijal dipakai ibadah na urang secara syariat ya, secara syariat dulu dipakai ibadah na urang mungkin dari umur 25 tahun lamun perhitungan dari waktu ke waktu cuma sekian tahun dipakai sholat baru sholat itu babakan syariat sholat itu baru babakan syariat 20 tahun itu karena rohaniyah masih dalam terhijab tidak tahu tidak mengenal dengan Allah sedangkan Allah telah menghidupkan ruh kita dari alam lahut ternyata dalam keadaan babakan hawa sholat nak masih kene ngaji nak masih kene masih banyak di situ. Baguskah itu? Bagus. Seandainya, nah kita itu secara syariat itu. Seandainya orang itu secara syariat perhitungan dari tahun ke tahun 20 tahun dipakai ibadah, pasti orang itu bagus. Pasti itu orang dikatakan ahli ibadah. Bahkan gelarna oge orang soleh. Disebutkan nama ta tina syariat disebut nama eta deuh. Da ngaranan budak teh Ilham. Disebutkan nama. Alhamdulillah itu bawakan syariat. Ini ngecek karena wal hisab. Cek. Halo. Bawakan saya. Sedangkan lawan ruhannya belum ketemu sama Allah. Cuma ukur syariatna di dunia ieu karasa nikmatna hiji disebutkan nyebabkan orang soleh. Nikmat alhamdulillah sekarang itu sering soleh pasti mana alhamdulillah alhamdulillah di istiqomah Allah akan seperti akan gak bakalan tidak